masalah waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat asar sudah ditentukan waktunya. Salat maghrib sudah ditentukan waktunya. Salat isya sudah ditentukan waktunya. Salat subuh sudah ditentukan waktunya. Jadi apabila kita melakukan salat yang 5 fardu ini, yang wajib ini, zuhur asar, tidak sesuai dengan waktunya karena kita mungkin lagi saking imannya naik, kemudian kita saking rajinnya sholat, kemudian mengerjakan sholat zuhur waktu sebelum zuhur, ya, jam 11 sudah mulai sholat zuhur, ya. Ini sholat kita percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, firman Allah. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Makanya para ulama kita menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, ya. Dijelaskan oleh Nabi kita, dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh para tabi'in, dijelaskan oleh para ulama kita tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir, ya, waktu zuhur. Kenapa dikatakan sholat zuhur? Karena kata menurut Imam Nawawi, karena waktu itu adalah waktu yang tampak kita mengerjakannya di siang hari. Kemudian waktu asar ketika bayangan kita sudah sama panjang, ya, waktu asar ketika bayangan kita sudah sama panjang. Kenapa dikatakan asar? Karena waktu itu matahari akan tenggelam, ya. Kemudian sholat maghrib. Kenapa dikatakan sholat maghrib? Karena dikerjakannya pada waktu tenggelamnya matahari. Kenapa dikatakan sholat isya? Karena li awwalid dholam, karena itu awal kegelapan. Karena itu adalah mulai gelapnya malam. Maka kita melakukan sholat isya. Kenapa dikatakan sholat subuh? Karena itu awalnya terang. Nah itu. Jadi ada waktu-waktu kita untuk melakukan sholat. Tidak masing-masing kita melakukan sholat, ya. Apalagi ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, ya. Apalagi ini sholat 5 waktu yang wajib kita untuk melakukannya sesuai dengan tepat waktunya. Jadi memang ada waktu-waktu yang fadilah, itu waktu yang utama. Waktu yang utama itu adalah waktu di awal waktu kita sholat, ya. Apalagi dikerjakan berjamaah, ya, itu sungguh luar biasa pahala sholat berjamaah di masjid atau di musola, di rumah berjamaah dengan anak kita, dengan keluarga kita, boleh silahkan. Yang penting berjamaah, itu pahalanya lebih 27 kali lipat daripada kita sholat sendirian. Nah, itu berjamaah. Kita sholat di masjid atau di musola berjamaah. Itu adalah waktu-waktu untuk melakukan sholat. Itu waktu fadilah di awal waktu. Ada waktu ikhtiar, memilih, ya. Ada waktu zawad, dibolehkan, ya. Ada waktu zawad yang dimakruhkan. Ada waktu yang diharamkan kita untuk melakukan sholat. Itu waktu-waktu yang kita pelajari dalam pertemuan kita yang lalu. Baik, akan kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Syarat wajibnya sholat. Wasyara'itu wujubis sholati salasatu asya'a. Syarat-syarat wajib sholat itu ada 3 perkara. Ahaduha al-Islam, fala tajibu sholat walal kafiril asliyi, wala yajibu alaihi qadawha idha aslama, wa amma al-murtaddu fatajibu alaihi sholatu wa qadawha in 'ada ila al-Islam.
Jadi syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama itu adalah Islam. Ya. Fala tajibu sholat 'alal kafiril asli, maka tidak wajib bagi orang kafir itu melakukan sholat. Ya. Tidak wajib orang kafir asli itu untuk melakukan sholat, dan tidak wajib juga mengqadhonya apabila orang kafir tersebut masuk Islam. Ya. Wala yajibu alaihi qadahu idza aslam, dan tidak wajib apabila orang kafir tadi masuk Islam. Artinya tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, misalkan ada teman kita masuk Islam, ya, sudah masuk Islam, mulai di awal pertama dia melakukan sholat, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dia sudah resmi masuk Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menugaskan Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, ya, agar mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila mereka sudah mengucapkan hal tersebut, kata Nabi, maka hendaklah engkau perintahkan mereka untuk melakukan sholat. Hendaklah engkau perintahkan kepada mereka untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena kalau sudah masuk Islam, maka dia harus melakukan sholat. Buniyal Islamu khamsun. Islam itu didirikan 5 dasar, 5 hal ini, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi mereka yang mampu. Kalau bagi yang tidak mampu, tidak diwajibkan untuk beribadah haji. Nah itu. Jadi orang Islam, ya, orang kafir apabila dia masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha sholat yang tertinggal. Lain halnya wa ammal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qadahuha in ada ilal Islam. Lain halnya orang yang murtad. Orang yang murtad, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Ya, kita orang Islam. Ya, misalkan ada teman kita Islam tadinya, kemudian murtad masuk agama Nasrani atau agama Yahudi misalkan. Lalu setelah berapa lama, misalkan 1 tahun, ya, dia masuk Nasrani, lalu dia kepengen masuk Islam lagi, ya, karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam lagi, maka apa yang dia tertinggal ketika dia murtad itu, dia wajib mengqadha salatnya. Ya, 1 tahun itu wajib dia qadha salatnya tersebut. Kalau dia memang tadinya Islam kemudian murtad, ya, maka dia wajib mengqadha salatnya. Lain halnya orang kafir, kalau dia masuk Islam tidak mengqadha salat, ya, setelah dia masuk Islam. Ini yang pertama. Jadi syarat wajib orang yang melakukan sholat itu 3 perkara. Yang pertama itu Islam. Kemudian yang kedua wasani al-bulugh, yakni orang yang sudah baligh. Ya. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyyatin lakin yu'marani biha ba'da 7 sinina in hasalat tamyizu biha. Jadi tidak wajib bagi anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau belum balik itu tidak wajib untuk melakukan sholat, ya, kalau masih belum balik. Tetapi muru auladakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan kepada anak-anakmu ketika dia berumur 7 tahun.
Ya. Perintahkan kepada anak-anakmu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ketika dia berumur 7 tahun. Agar apa? Agar terbiasa dia melakukan sholat. Kalau umur 10 tahun belum melakukan sholat, maka kata Rasul, beri peringatan, pukul. Ya. Tapi pukulnya jangan menyakitkan. Sebagai peringatan agar dia melakukan sholat. Jadi agar terbiasa nanti kalau sudah remaja dia sholat, sudah dewasa dia sholat, sudah tua dia sholat. Ya. Kalau sudah tua sholat, kemudian tinggal disolati, mati. Ya, itu. Jadi agar terbiasa anak-anak itu diperintahkan pergi ke masjid, pergi ke musola, ya. Tapi jangan sampai mengganggu, jangan sampai ribut, mengganggu orang sholat itu hukumnya haram, dosa, ya. Apalagi yang orang dewasa yang ribut, sudah itu haram hukumnya mengganggu orang sholat. Baca Quran saja kalau ada yang sholat berhenti. Baca Quran, misalkan ada yang sedang melakukan sholat fardu, misalkan kita berhenti dulu, ya, berhenti menghormati, ya, menghormati, takut terganggu orang sholat tadi, ya, karena dia sedang melakukan kewajiban. Tapi ya kalau dia datangnya belakangan, salah dia dewek, ya, kita lagi belajar, misalkan belajar Quran, dia baru sholat, itu salah dia, ya, bukan nyawa kita mengganggu dia yang datang dewek, ya, di mana tadinya dia melakukan sholat. Nah itu, ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita telaah, ya, itu. Tapi seandainya kalau kita bisa, memang kalau orang yang sedang melakukan sholat, jangan sampai terganggu oleh dengan suara-suara kita. Kalau bisa, apalagi suara musik, ya, suara musik, teritingan dan lain sebagainya, sudah itu mengganggu. Jadi hukumnya haram, berdosalah kita. Jadi apabila anak-anak itu belum balik, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Jadi kalau sudah balik itu, dia sudah bermimpi. Kira-kira umur kalau sekarang ini mungkin 12 tahun atau 15 tahun. Ya, itu. Rufi'al qalami. Jadi penah itu diangkat terhadap 3 orang. Ya. Penah diangkat. Jadi hukum itu diangkat terhadap 3 orang ini. Tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. An-naimi istayqaz, yakni orang yang sedang tidur sehingga ia bangun. Jadi kalau orang yang tidur itu tidak dicatat, berhenti. Malaikat berhenti mencatat. Ya. Tidak dicatat kalau orang yang sedang tidur. Walaupun nanti bangunnya kesiangan subuh, tidak dicatat. Makanya kalau bangun siang, kalau belum melakukan sholat subuh, langsung sholat subuh. Ya, itu. Jadi yang pertama orang yang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya tersebut. Kemudian yang kedua, seorang anak yang belum balik. Ya, itu. Tidak ditulis. Kemudian yang ketiga, orang gila sebelum dia sadar. Jadi 3 orang ini itu diangkat penah, tidak dikenai hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang tidur sehingga ia bangun, kemudian anak yang belum balik sehingga ia bermimpi, itu tidak ditulis. Makanya kalau anak kecil meninggal itu bersih, belum ada dosa. Ya, maka beruntung bagi orang tua yang anaknya meninggal sewaktu dia kecil. Ya, beruntung. Ini suatu keberuntungan. Ya, ini suatu keberuntungan apabila ada orang tua, kemudian anaknya yang masih usia belum balik, dia mati, dia meninggal, itu adalah suatu keberuntungan bagi ayah dan ibunya. Karena apa? Karena kelak di hari kiamat nanti, dia akan datang memberikan minum kepada ayah dan ibunya. Ya. Dia akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada ayah dan ibunya.
Dia tidak akan masuk surga sebelum ayah dan ibunya masuk surga. Ya, itu keberuntungan bagi orang tua yang ditinggal oleh anaknya yang belum balik. Kalau kita di dunia kena musibah, ya, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan kematian, diuji oleh Allah dengan kelaparan, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, diuji oleh Allah dengan penyakit, diuji oleh Allah dengan kematian, baik itu dari keluarga kita yang dekat maupun yang jauh. Baik itu kematian anak kita yang masih belum balik. Itu diuji oleh Allah. Ini untuk di dunia. Sabarkah kita menghadapi semua itu? Kalau kita sabar, maka beruntunglah kita. Makanya para sahabat itu kadang-kadang ada yang berpikiran kalau punya anak itu supaya apa? Dia pegang, dia peluk, dia ciumi. Ada sahabat seperti itu. Pas ditanya, agar cintaku lebih mendalam kepada dia. Kalau dia meninggal, agar kesabaranku luar biasa. Nah itu. Jadi ketika anak masih kecil meninggal, itu dalam keadaan bersih dan tidak dikenai untuk melakukan sholat lima waktu. Ini yang kedua. Lalu yang terakhir, wasalisu al-aqlu fala tajibu ala majnun, yakni orang yang berakal, ya. Itu orang yang berakal, ya. Jadi kalau orang yang tidak berakal berarti stres, berarti gila. Kalau orang yang tidak berakal, makanya orang gila itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan juga orang yang tidak melakukan sholat itu bisa juga termasuk orang yang tidak berakal. Ya, bisa juga kita simpulkan ke situ. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang wajib melakukan sholat itu yang pertama dia Islam. Kita sudah jelas Islam. Ya, kita sudah jelas Islam. Kemudian yang kedua, kita sudah jelas balik. Kita sudah jelas dewasa. Kemudian yang ketiga, kita sudah jelas berakal. Berarti kalau kita sudah berakal, sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang jelek, berarti sudah berakal. Ya, berarti kita sudah diwajibkan untuk melakukan sholat. Orang yang gila itu tidak dikenai untuk melakukan sholat. Ini batas-batas kita orang-orang yang dibebani dalam hukum Islam. Baik Bapak dan Ibu, karena terbatasnya waktu untuk kajian kita pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.